Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Apakah dalam keadaan sehat? Baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi hari ini, yaitu bagian B, macam-macam gaya, halaman 49. Contoh gaya yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari antara lain gaya gesek, gaya otot, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Yang pertama, gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Misalnya ini benda A dan ini benda B. Dia saling bertemu dan terjadilah apa? Gesekan. Gaya gesek akan menghambat gerak benda. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya geseknya semakin besar. Gerakan benda semakin terhambat jika gaya geseknya besar. Pada permukaan yang licin, gaya gesek yang dihasilkan kecil sehingga benda lebih mudah bergerak. Pertama adalah A. Manfaat gaya gesek. Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Nomor 1 yaitu ketika berjalan, kita tidak akan tergelincir karena adanya gaya gesek. Sepatu yang kita gunakan bergesekan dengan lantai. Alas sepatu yang dibuat beralur menghasilkan gaya gesek yang lebih besar sehingga kita tidak mudah jatuh. Bisa kalian lihat di sampingnya, alas sepatu sepak bola diberi pool untuk memperbesar gaya gesek antara sepatu dan lapangan, sehingga pemain sepak bola tidak mudah tergelincir saat berlari dan menendang bola. Selanjutnya, nomor 2, gaya gesek dimanfaatkan saat mengerem sepeda. Kampas rem akan memberikan gaya gesek pada pelek roda sehingga menghambat perputaran roda. Yang ketiga yaitu permukaan ban dibuat beralur untuk memperbesar gesekan ban dengan jalan. Hal ini bertujuan untuk mencegah mencegah kendaraan tergelincir. Bisa kita lihat di sampingnya, permukaan ban dibuat beralur supaya apa? Kendaraan tidak mudah tergelincir saat direm mendadak. Nah, selanjutnya yang B, kerugian akibat gaya gesek. Yang pertama yaitu menghambat gerakan. Benda yang bergerak selalu ditahan oleh gaya gesek. Akibatnya, gerakan menjadi terhambat. Misalnya, benda yang didorong di lantai yang kasar lebih sulit digerakkan daripada di lantai yang licin. Nomor 2 yaitu mengikis permukaan yang bergesekan. Permukaan benda yang sering mengalami gaya gesek semakin lama akan semakin halus. Hal itu disebut benda mengalami aus. Contoh benda yang aus adalah ban sepeda yang permukaannya semakin halus. Kerugian akibat gaya gesek dapat dikurangi dengan memperkecil gaya gesek. Misal di sampingnya tuh ada gesekan antara rantai sepeda dan gear. Dapat diperkecil dengan memberi pelumas pada rantai. Selanjutnya ada gaya gravitasi. Mengapa semua benda yang dilempar selalu jatuh ke tanah? Kenapa ayo? Kenapa nggak jatuh ke atas gitu atau mondar-mandir seperti itu? Karena apa? Benda-benda tersebut jatuh ke tanah karena dipengaruhi gaya tarik bumi atau disebut dengan gravitasi bumi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibat gaya gravitasi bumi, semua benda yang jatuh ke bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Besar pengaruh gaya gravitasi bumi terhadap benda tergantung pada jarak benda dari pusat bumi. Semakin jauh letak suatu benda dari pusat bumi, pengaruh gaya gravitasi mungkin akan semakin kecil.
Sebaliknya, semakin dekat letak suatu benda dengan pusat bumi, maka pengaruh gaya gravitasinya semakin besar. Manfaat gaya gravitasi bumi antara lain yaitu sebagai berikut. Yaitu benda-benda yang di bumi tidak terlempar keluar angkasa. Nah, itu jawabannya tadi. B. Manusia dapat berjalan di atas permukaan tanah. Air laut menjadi tidak tumpah dan tetap pada tempatnya di bagian terdalam permukaan bumi. D. Gas-gas yang ada di atmosfer bumi tertahan sehingga manusia terlindungi dari meteor dan radiasi sinar matahari secara langsung. Subhanallah. Ini yang mengatur siapa? Semuanya? Allah yang mengatur semuanya. Allah telah menjaga kita dengan apa? Memberikan gaya gravitasi bumi. Nah, kita lihat info sains di samping. Planet-planet dan benda langit lainnya juga mempunyai gravitasi. Semakin besar ukuran benda langit, semakin besar pula gaya gravitasinya. Contohnya gravitasi matahari lebih besar daripada gravitasi bumi. Salah satu manfaat gravitasi bumi dalam kegiatan terjun payung. Yang pertama yaitu kita lihat di gambar pertama. Ketika penerjun payung melompat dari pesawat, gaya yang bekerja adalah gaya gravitasi. Yang kedua, pada saat penerjun mulai jatuh, hambatan udara menghambat gerakan jatuh penerjun. Yang ketiga, saat penerjun membuka parasut, luas permukaan yang besar dari parasut menyebabkan apa? Menyebabkan hambatan udara semakin besar, sehingga gerak jatuh penerjun semakin lambat. Nah, itu salah satu manfaat gravitasi bumi dalam kegiatan terjun payung. Selanjutnya adalah 3. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Benda-benda yang dapat ditarik atau didorong oleh magnet disebut dengan magnetis. Adapun benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Tinggal dikasih non atau tidak. Bagian kutub magnet memiliki kekuatan magnet paling kuat, sedangkan bagian tengah memiliki kekuatan gaya magnet paling lemah. Gaya magnet dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Contoh penerapan gaya magnet misalnya juga kompas, yaitu untuk menunjukkan arah. Magnet juga berguna untuk memindahkan benda-benda berat yang terbuat dari besi. Penerapan lainnya yaitu dalam bidang transportasi. Gaya magnet dimanfaatkan untuk menggerakkan kereta maglev atau kereta Shinkansen yang ada di Jepang. Kereta ini bergerak dengan sedikit melayang di atas rel. Baik kereta maupun relnya dipasangi oleh magnet yang berkutub sama, sehingga terjadi gaya magnet yang tolak menolak. Jadi posisi roda dan relnya itu seperti ini, agak mengambang sedikit. Oleh karena itu kereta sedikit melayang di atas rel ketika bergerak. Wah, Masya Allah. Luar biasa kereta maglev ini. Kereta maglev merupakan kereta tercepat di dunia. Kereta tersebut dapat melaju hingga kecepatan 650 km per jam. Bayangin. Magnet tuh, kita lihat di gambar sampingnya, magnet dapat menarik benda-benda magnetis, misalnya paku besi, seperti itu. Gaya magnet yang lainnya adalah yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yaitu para pencari paku. Para pencari paku mereka memanfaatkan apa? Magnet sebagai alatnya. Mereka tinggal meletakkan magnet di tongkat lalu dicari aja, nanti lama-lama pakunya nempel di magnet tersebut. Seperti itu.
Lalu kita ke halaman 54. Ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia ataupun hewan. Kita memanfaatkan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk bermain, menulis, berjalan, dan membawa barang. Lalu ada 5 gaya listrik. Yang terakhir, gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Benda yang bermuatan listrik sejenis jika berdekatan akan tolak-menolak. Sebaliknya, benda bermuatan listrik tidak sejenis akan tarik-menarik. Contohnya listrik statis yaitu penggaris plastik yang digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Penggaris plastik yang telah digosok dengan rambut kering akan memiliki muatan listrik. Ketika penggaris plastik digosokkan ke rambut, penggaris menjadi bermuatan listrik. Oleh karena bermuatan listrik, penggaris dapat menarik serpihan-serpihan kertas tersebut. Silahkan dikerjakan halaman 55, ada tugas kuis di situ. Lengkapilah tabel berikut dengan jawaban yang tepat. Misal di yang pertama yaitu ada jenis gaya otot. Contoh pemanfaatannya apa? Melempar bola basket misalnya. Menulis, berjalan, itu termasuk jenis gaya otot. Lalu misalnya kalian tulis lagi gaya listrik. Contoh pemanfaatannya ada di mana? Kalian tulis silahkan seperti itu. Lalu dikerjakan juga halaman 56, latihan ulangan bab 3 paket 1. Yang paket 1 aja. Latihan pilihan gandanya dikerjakan. Bagian B dan bagian C-nya juga dikerjakan. Insya Allah itu mudah. Jika ada yang kesulitan silahkan bertanya ke Ustadz langsung. Sudah itu aja dari Ustadz. Mungkin sudah cukup mengerti juga. Silahkan disimak di video media yang lainnya juga jika ada yang masih kebingungan. Sudah itu aja dari Ustadz. Demikian. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Afwan jika banyak kesalahan kata ataupun terlalu cepat dalam penyampaian. Ustadz mohon dimaafkan. Mohon jika ada yang masih kurang paham dalam pemanfaatan gaya dalam kehidupan sehari-hari, silahkan ditanyakan ke Ustadz, ataupun materi hari ini yang masih kebingungan juga. Oke, syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Thank you for your attention. Demikian, nanti tugasnya dikirim aja ke WA Ustadz secara pribadi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.